Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Alzibran dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 12 25 50 0020. Kemudian ada narasumber saya. Ya, boleh silakan perkenalkan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinah, biasa dipanggil Cang Demang. Saya adalah Ketua Forum Waspada Dini Masyarakat Kurang Pinang Ranti atau yang disebut dengan FKDM. Seperti itu perkenalkannya. Oke. Saya sekarang ingin bertanya nih Pak terkait dengan suara pemimpin tentang Pancasila di era modern ini. Langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih, seberapa baik Bapak nih sebagai seorang pemimpin mengimplementasikan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam kebijakan publik gitu? Ya pastinya kita harus banyak-banyak bersilaturahim nih, bersilaturahim ke masyarakat, ke warga, kemudian sering kumpul ngopi bareng, ya kan, biar ini tercipta suasana damai di antara masyarakat. Karena saat ini keyakinan di masyarakat itu luar biasa ya. Ada juga berbagai satu agama aja ada beberapa keyakinan. Kayak contoh ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan dan yang lain-lain. Jadi kita harus banyak bersering berinteraksi dengan mereka, ajak ngopi bareng, ngajak ngobrol bareng. Jadi terciptanya perdamaian yang enak. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin nih menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sosial, misalnya melalui program-program yang mempromosikan hak asasi manusia dan pengurangan kesenjangan sosial? Menerapkan nilai kemanusiaan ya? Iya betul. Yang adil dan beradab dalam kehidupan sosial. Ya kita program-program apa ya menerapkan bisa jadi ya tadi seperti tadi tuh kita sering ngadain silaturahim gitu kan, kemudian kita sering mengadakan musyawarah. Ketika diundang dengan mereka kita bisa hadir dalam konteks tidak merubah keyakinan kita, dan juga bisa juga kita saling menghargai lah ketika mereka punya perayaan agama mereka, kita bisa menghargai mereka dan mereka pun juga harus bisa menghargai agama kita yang mempunyai perayaan agama yang berbeda dengan mereka. Seperti itu. Intinya inilah saling menghargai. Ya, betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana nih Bapak sebagai seorang pemimpin memperkuat persatuan Indonesia melalui kebijakan yang mendorong solidaritas antar warga nih Pak, dari warga, terus juga ada etnis, daerah, serta mengatasi potensi konflik yang berada di lingkungan sosial. Ya saya sih dari awal tuh udah sampaikan bahwa sering komunikasi, sering berkumpul itulah wujud dari kesenjangan sosial ya, yang jadi baik kalau kita sering kumpul, sering guyup, sering ngopi bareng, saling cerita gitu kan, sehingga kita saling kenal, maka masyarakat yang berbeda etnis, berbeda merasa mereka ini seperti saudara. Gitu, dengan seperti saudara inilah kita mencegah adanya konflik-konflik dari berbagai penjuru lah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sebagai seorang pemimpin yang menggunakan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, seperti melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan menghindari otoritarianisme? Oh iya, pastinya kita ketika ada konflik kita adain musyawarah, kita undang ulama-ulama, kemudian kita undang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perangkat desa lah. Itu kita undang, kita musyawarah bersama sehingga kita menciptakan suatu keputusan bersama, dan itulah mencegah adanya nanti konflik-konflik yang bisa lebih besar lagi. Jadi tetap kita mengadakan musyawarah, kita kumpul bersama, kita guyup bersama, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Bapak sebagai seorang pemimpin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam lingkup kerja Bapak gitu, atau mungkin juga lingkup masyarakat juga?
Bagaimana? Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam lingkungan kerja Bapak atau mungkin lingkungan sekitar lah gitu. Itu bagaimana tuh Bapak mewujudkan nilai keadilan sosial gitu? Mewujudkan keadilan sosial ya, Ya, bagi betul. seluruh rakyat Indonesia. Betul Pak. Kita berusaha adil ya, kita berusaha adil. Kita tidak, kalau saya sendiri tidak merasa bahwa wah saya adalah jabatan sebagai ketua, saya harus otoriter memimpin. Saya tidak. Saya menganggap mereka adalah sahabat saya, kawan saya, teman cerita saya, sehingga mereka pun tidak canggung dengan saya gitu sebagai pemimpin, dan mereka pun nyaman dengan saya sebagai pemimpin. Jadi adanya toleransi itu, adanya rasa persaudaraan, ya insya Allah apa yang tadi pertanyaan tadi bisa diwujudkan gitu. Oke, baik Pak. Kayaknya itu aja Pak ya untuk pertanyaannya. Kayak terima kasih banyak gitu atas waktunya yang telah Siap. diluangkan. Semoga ya Bapak bisa jadi seorang pemimpin yang bijak lah ya. Amin. Terima kasih.